mungkin di sini gue nggak mau banyak buang waktu kalian, gue mau langsung to the point aja. Gue langsung mau to the point aja, ya. Jadi satu poin ini yang gue mau share buat gue itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini kalau kalian mau sukses dalam hidup itu. Dan gue tahun ini gue masuk ke umur 34 tahun dan gue baru sadar ternyata ada satu hukum di alam semesta yang memakan waktu 30 tahun buat gue sampai gue tahu itu. Dan gue nggak mau kalian juga buang-buang waktu lah kayak gue gitu. Bahkan menurut gue tuh ada orang yang sampai meninggal pun nggak tahu ternyata hukum ini ada gitu loh di alam semesta kayak gitu. Dan gue tuh nyesel kayak kenapa gue baru tahu sekarang, kenapa pas gue udah tua begini gitu ya, di 34 tahun gue baru tahu. Karena kalau gue udah tahu dari dulu, gue tahu dari pas gue umur 20 tahun gitu kan, gue nggak bisa bayangin gue bisa sampai di mana sekarang. Sebelumnya gue mau cerita dulu background gue ya. Gue itu orangnya suka awkward, gue juga orangnya introvert gitu ya. Gue juga pemalu, dan gue bahkan tuh kalau sampai sekarang kalau gue lagi ketemu orang lagi meeting gitu kan, gue lagi ketemu orang lagi mau meeting, lagi mau networking gitu ya, gue pasti tuh selama 30 menit sekali gue pasti kayak ke WC dulu buat istirahat gitu loh. Saking dari dulu gue emang nggak terbiasa gitu ya, kayak punya networking skill yang bagus. Dan gue juga orangnya gila game lah, pecandu game, gue juga males gitu kan. Pokoknya bener-bener madesu banget suram gitu. Tapi akhirnya pas awal-awal gue pun juga kayak mikir gitu loh, kok bisa ya orang tuh bisa jadi sukses, kok bisa ya orang tuh punya duit sampai 1 miliar gitu ya. Bahkan orang bisa sampai punya duit beli BMW, beli Mercy harganya 1 miliar. Itu tuh gimana sih caranya gitu loh. Kayak nggak bakal kepikiran lah orang bisa bisa kumpulin duit usaha sebanyak itu sampai kaya. Itu gimana caranya? Di dalam kamus hidup gue tuh juga gue nggak ada gitu loh. Gue juga dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa aja. Bokap nyokap gue juga waktu itu cerai, jadi gue nggak ada contoh teladan ngelihat orang sukses itu harusnya kayak gimana. Nah, tapi akhirnya nggak tahu kenapa gue bisa gitu loh, bisa nyampe ke impian gue. Gue bisa beli barang tanpa harus mikir harganya berapa. Gue bisa sekolahin istri gue ke Paris, gue bisa jalan-jalan naik bisnis kelas lah gitu. Dan itu selalu stuck ke otak gue gitu loh, kayak kenapa gitu loh, kok bisa gitu ya, kok bisa seorang Guntur yang madesu noho yang gila game gitu, candu Ragnarok gitu ya. Ada yang pernah main RO di sini? Itu game tahun 90-an sih, game millennials ya. Kok bisa gitu ya, kayak bener-bener nggak kebayang lah buat gue bisa sampai di titik ini sekarang. Yang akhirnya setelah gue cari tahu lagi, setelah gue pikir-pikirin lagi, ternyata menurut pengalaman gue hidup sampai 34 tahun ini, gue ternyata sadar di alam semesta itu ada hukum. Hukum itu apa? Yaitu ini: apa yang kalian ingin dalam kehidupan itu pasti bisa tercapai. Tergantung seberapa besar kalian inginkan, sampai kalian rela atau sudi melakukan hal tersebut untuk nyampe ke impian kalian. Gue ulangi lagi ya. Jadi apa yang kalian inginkan dalam hidup itu bisa tercapai. Nggak terkecuali buat siapapun ya, buat siapapun di dunia ini itu bisa tercapai. Tergantung seberapa besar kalian inginkan hal tersebut sampai kalian rela atau sudi untuk ngelakuin hal yang untuk mencapai impian kalian. Masalahnya sekarang adalah gue buktinya di sini. Gue juga nggak nyangka gitu loh, gue nggak pernah kepikiran seorang gue gitu loh bisa itu mencapai impiannya. Alam semesta itu tuh menurut gue sangat aneh ya cara kerjanya ya.
kita mau, at least kita mau, gitu kan, kita melakukan action ke arah sana, kita pasti akan dikasih, gitu loh. Kayak gini nih, misalnya, kesempatan itu nggak datang langsung ke pangkuan kita, nggak. Misalnya kita lagi duduk di satu ruangan, kesempatan itu dikasih Tuhan atau alam semesta, nggak langsung turun ke pangkuan kita. Tapi kesempatan itu turunnya ke sini, ke depan kita, ke belakang, atau bahkan kemanapun di sekitar kita. Dan terserah kita mau bangun dari bangku tersebut, jalan sebentar ke kanan, dongak ke bawah, dan ambil itu atau tidak. Kesempatan itu nggak datang langsung ke pangkuan kita. Tapi masalahnya di sini adalah kebanyakan orang itu enggak melakukan hal-hal untuk mencapai impian kita, gitu. Padahal semuanya itu possible, guys. Masalahnya adalah gue buktinya di sini. Semuanya itu memungkinkan untuk mendapatkan apa yang lo mau dalam hidup. Masalahnya gini loh, kalau gue nggak percaya gue bisa kaya, gue nggak akan mulai bisnis. Kalau gue nggak percaya gue nggak bakal bisa gendut, gue nggak akan mulai diet. Kalau gue nggak percaya gue bisa dapet wanita yang gue idam-idamkan, gue nggak bakal deketin wanita yang gue suka. Tuh. Dan kalau gue tahu hari ini gue bisa sampai di posisi ini sekarang, bisa sampai di bisa menggapai semua impian yang gue mau, ya. Kalau itu dari dulu, pas gue umur 20 tahun, gue nggak usah kuliah, gue nggak usah sekolah, gue langsung YouTube aja, habis itu gue langsung bisnis. Ngomong pahitnya kayak gitu, tapi intinya apa? Terbukti kan bisa. Gue salah satu bukti nyatanya bisa, mimpi itu bisa jadi kenyataan, gitu loh. Tapi masalahnya, ya, semua dari masing-masing dari kita di sini adalah kita nggak percaya kita bisa. Padahal kalau kita percaya, kita baru akan melakukan action, atau kita baru akan melakukan suatu cara itu untuk bikin mimpi itu jadi kenyataan. Jadi kita harus percaya dulu. Kalau kita nggak percaya dulu, kita nggak bakal melakukan, kita nggak akan doing action, dan hal itu nggak akan kejadian. Dan ini tuh ada sainsnya, guys, ya, ada sainsnya, yaitu otak manusia itu nggak diciptakan untuk berkembang. Jadi otak manusia itu diciptakan untuk bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup, otak tuh paling benci sama yang namanya hal yang nggak nyaman. Karena untuk bertahan hidup, ya, hal yang nggak nyaman itu pokoknya paling anti lah, yang bikin nggak enak gitu ya. Itu paling anti, otak paling nggak suka yang kayak gitu. Tapi kalau kita mau upgrade diri, kita mau berkembang, kita kan harus nggak nyaman, gitu kan. Jadi harus gimana, gitu kan. Padahal otak itu kalau kita lagi melalui hal yang nggak nyaman, itu tuh paling, pokoknya kayak mau kabur gitu lah rasanya lah, nggak enak banget lah. Emang otak itu nggak didesain untuk seperti itu, gitu loh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kita harus percaya dulu. Balik lagi tadi, kembali lagi, kita harus percaya dulu. Kenapa? Dengan percaya, dengan kalau kita ngelihat kita punya mimpi itu jadi normal, mimpi gila kita itu jadi normal, mimpi gila kita itu jadi biasa aja, ya, kita jadi menormalkan mimpi itu di otak tuh, kita jadi nanggapnya oke, itu aman ya, itu achievable ya. Setelah itu baru otak dan sistem saraf kita akan secara otomatis gitu jalan untuk melakukan hal-hal yang tujuannya biar kita bisa menggapai impian kita, gitu. Jadi inti nomor satunya itu adalah percaya dulu, guys. Kalau nggak percaya, nggak akan bisa. Kalau dulu, ya, aku nggak percaya ini semua bisa terjadi, aku nggak bakal jadi YouTubers, aku nggak bakal mulai bisnis, nggak bakal apa. Tapi
hidup tuh simpel banget. Kebanyakan dari kita yang dibikin ribet gitu loh. Itu simpel banget. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, kalian tinggal lakuin action sesuai action yang akan membawa kalian ke sana. Simpel banget. Suatu saat pasti akan jadi kejadian. Kalau mungkin dari beberapa kalian di sini ada yang mikir ya, kayak Ko Guntur Ko Guntur kan YouTubers gitu ya. Ko Guntur mah mau semiskin-miskinnya Ko Guntur dulu, masih lebih miskin gua kali, yang kosan marat apa gimana gitu. Sampai kapan kalian mau menyabotase kalian sendiri terus gitu loh? Nggak ada alasan lagi kayak gitu. Jadi menurut aku, kalau rules yang aku ketemu dalam hidup, yang ada di kampus aku sekarang adalah setiap aku mau sesuatu hal sekarang, nggak ada lagi di otak aku yang mikir kayak ini tuh nggak bisa. Enggak, karena sekali kamu mikir itu nggak bisa, itu akan kejadian terus di dalam kehidupan kamu, dan seumur hidup kalian nggak akan bisa. Hidup itu terlalu singkat. Hidup itu terlalu singkat untuk gak menikmatin potensi masing-masing dari kita di sini yang udah dikasih sama Tuhan untuk bisa nikmatin di dunia ini. Jadi kenapa kita harus melimit diri kita sendiri? Mungkin itu aja untuk kita hari ini. Thank you semua.